وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita, yang mudah-mudahan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya, mendapatkan keridhoannya dan dimasukkan ke dalam surganya kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada suri toladan bagi kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan agama ini sehingga kita bisa ikut merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang dua bab istimewa, ya. Kenapa istimewa? Karena ini tidak sembarangan boleh dilakukan oleh setiap mukmin. Dia hanya menjadi hak seorang imam dari kaum muslimin. Yang pertama tentang al-iqta, ya. Iqta itu artinya adalah sesuatu yang diambil dari tanah milik kaum muslimin, kemudian diberikan kepada salah seorang kaum muslimin untuk digarap, ya. Entah ditanami sebagai sawah, atau ditanami sebagai ladang, atau untuk dibangun bangunan, istighlalan au tamlikan, yang menjadi sekedar hak guna semata atau dimiliki. Al-iqta'u jaizun li imamil muslimin duna ghairihi minan nas. Al-iqta', mengambilkan tanah milik kaum muslimin tadi itu, hanya boleh dilakukan oleh seorang imam, seorang khalifah, ya, bukan yang lain. Idh qad aqta'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa aqta'a Abu Bakrin wa Umar wa ghairihi radhiyallahu anhu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambilkan tanah yang kemudian itu bermanfaat untuk kaum muslimin, diberikan kepada sebagian kaum muslimin tadi itu, Abu Bakar juga pernah demikian, Umar juga pernah demikian, dan begitu juga para pemimpin kaum muslimin setelah mereka. Adapun hukum-hukum terkait dengan al-iqta, yang pertama, la yaqta'u ghairul imam id laisa li ahadin at-tasarrufu fil amlakil amati ghairuhu. Tidak boleh mengambil atau memberikan sebagian tanah yang itu milik kaum muslimin tadi itu kepada orang lain kecuali seorang imam, ya. Karena tidak ada yang punya hak untuk mentasarufkan atau memberdayakan apa yang menjadi milik umum kecuali imam tadi. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara yang menjadi aturan di dalam syariat kita, bahwa kalau itu terkait dengan milik kaum muslimin, maka tidak ada yang punya hak untuk mengubah-ubahnya kecuali Allah, Rasulnya, dan
orang yang melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya menjadi wali bagi kaum muslimin, yang kemudian disebut dengan ulil amri atau pemimpin kaum muslimin, dalam hal ini ya, atau sultan atau yang semisalnya. Alla yaqta'a man yaqta'ahu aktsar mimma yaqtiru ala ihya'ihi wa ta'mirihi. Tidak boleh diambil tanahnya tadi itu kecuali sesuai dengan kadar kemampuan orang yang hendak diberikan amanah untuk menggarap tanah tadi. Jadi kalau misalnya dia mampunya 1 hektar, ya hanya boleh dikasih 1 hektar, nggak boleh lebih. Apalagi dikasih 50 hektar. Udah dikasih 50 hektar dibakar pula. Akhirnya bikin polusi. Ya. Kebakaran hutan. Ya. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk diperhatikan. Man aqta'ahul imam ardhon thumma ajiza an ta'miriha istaraddahal imamu minhu muhafadzatan alal maslahatil amah. Kalau seandainya orang yang diberikan amanah untuk menggarap tanah yang kemudian diberikan kepadanya, yang asalnya itu adalah tanah milik kaum muslimin, diberikan kepadanya untuk digarap, ternyata dia sakit atau yang semisalnya sehingga tidak mampu menggarapnya, maka imam boleh mengambilnya kembali demi kepentingan kemaslahatan kaum muslimin. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita. Jadi fasilitas umum dan segala apa yang menjadi kepemilikan umum harus digunakan kemanfaatannya semaksimal mungkin untuk umum. Tidak boleh diakuisisi secara pribadi. Dan ini menjadi salah satu di antara bagian dari aturan di dalam syariat kita. Apapun itu. Loh, dari mana seorang imam atau dalam hal ini khilafah memiliki harta? Dari banyak sumber, Pak. Nanti disebutkan ada khumusul ghonaim, 1/5 dari ghanimah itu adalah bagian Allah dan Rasulnya. Siapa yang mengelola? Ketika Rasul masih hidup, Rasul yang mengelola. Ketika kemudian Rasul meninggal, maka Khalifatu Rasulillah yang mengelola. Ya. Setelah Khalifatu Rasulillah yaitu Abu Bakar meninggal, maka Umar yang mengelola, dan begitu seterusnya. Ya. Dan ini menjadi bagian dari kewajiban seorang imam, bagaimana memaksimalkan apa yang menjadi milik umum tadi itu untuk kepentingan umum, bukan milik negara untuk kepentingan pribadi. Apalagi nebeng jet pribadi, tapi yang punya nggak ikut. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Sehingga tidak ada nanti istilah Raja Jawa dan semisalnya tadi itu kan. Ya. Saya yang orang Jawa jadi ikut tersinggung saya jadi. Ya. Bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian, bahwa apa yang seharusnya menjadi milik rakyat, ya dikembalikan kepada rakyat. Untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan rakyat diwakili oleh wakil rakyat. Rakyat butuh mobil sudah diwakili oleh wakil rakyat. Rakyat butuh rumah sudah diwakili oleh wakil rakyat. Ini bagian dari salah satu di antara yang terjadi dan kita dapati hari ini. Sedangkan dulu justru rakyatlah yang kemudian dimuliakan, sebagaimana pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ketika kemudian harta Baitul Mal itu berlimpah, maka kemudian Umar berkata, carilah di antara kaum muslimin yang miskin. Jika kemudian seluruh ada lagi yang miskin, wahai Umar, coba bayangkan. Yang miskinnya saja tidak punya hak untuk mendapatkan harta Baitul Mal.
menunjukkan strata kemiskinannya sudah berbeda dengan strata kemiskinan kita. Ya. Yang kita katanya kalau penghasilannya di atas 500.000 itu sudah hendak lagi masuk kategori miskin. Ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Berbeda dengan dulu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Sampai ketika sudah tidak ada lagi fakir miskin, maka ditanya siapa di antara rakyatku yang punya hutang, maka bayarkanlah hutangnya. Sampai tidak ada yang punya hutang, Pak. Sedangkan sekarang semua banyak yang berhutang. Pinjol. Tambah lagi judol. Habis itu kemudian Menteri Keuangan bikin statement, wahai rakyat Indonesia tetap mengkonsumsilah. Maksudnya lanjutkanlah aktivitas konsumsinya supaya ekonomi Indonesia tidak bangkrut. Yang salah itu bukan konsumsinya. Yang salah itu judi online-nya, itu harusnya ditutup portalnya itu, ya. Yang salah itu pinjolnya tadi, harusnya ditutup itu fasilitas dan aksesnya itu, ya. Sehingga duit itu nggak muter di tempat yang nggak jelas. Dunia maya itu kan nggak jelas, Pak, tempatnya di mana. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian. Ketika kemudian uang itu secara masif tersedot ke sisi moneter, ya otomatis sisi realnya nggak berkembang. Itu sudah logika dasar ekonomi itu. Jadi kalau duit itu banyak numpuk di sektor moneter, entah yang judol lah, entah yang pinjol lah, entah yang di bank lah, entah yang di bursa lah, entah yang di forex lah, apapun itu yang tidak diputarkan dalam sektor real, ya otomatis sektor realnya nggak akan tumbuh itu. Kalau memang pemerintah kita ini cerdas, kalau memang mau menumbuhkan ekonomi, gampang, tutup itu semua portal moneter itu, ya. Sisakan yang memang tidak mungkin ditutup saja. Bukan tidak mungkin ditutup karena kepentingan para konglomerat, ya. Jadi negara di dalam mengatur segala kepentingan itu ya untuk rakyat. Sebagaimana semboyan awalnya dari untuk rakyat oleh rakyat. Ya. Dan ini yang kemudian jadi perhatian kita harusnya. Bukan duitnya dari rakyat yang bayar rakyat, tapi yang diperuntukkannya untuk sebagian rakyat tadi itu. Itu yang nggak benar itu. Berbeda dengan konsep di dalam pemerintahan Islam yang mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kalau itu merupakan milik Baitul Mal, milik kaum muslimin, maka akan dikembalikan sepenuhnya kepada kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin. Semua milik negara dikelola sedemikian rupa yang kemanfaatannya dikembalikan kepada kaum muslimin. Logika sederhana, Pak, sederhana saja. Sebuah hotel Makarim Ajiat milik orang Aceh saja mampu memberi pesangon kepada setiap warga Aceh yang melakukan haji atau umroh. Itu cuman satu lembaga bisnis, satu satu entitas bisnis saja itu. Kita nggak bisa bayangkan sebegini besarnya Indonesia dengan banyaknya potensi yang dipunya, kok malah yang ada pajaknya naik terus. Yang jadi pertanyaan, duitnya kemana? Kan gitu logikanya. Bukan duitnya kemana berarti nuduh pejabatnya korupsi, belum tentu. Mungkin karena salah kebijakan tadi itu, sehingga duitnya itu muternya di sektor moneter lebih banyak daripada sektor real.
Sehingga kemudian sektor real itu nggak pernah tumbuh dengan sempurna karena duitnya nggak lari ke situ gitu. Duitnya larinya ke tempat-tempat yang nggak jelas tadi itu, pinjol, ya. Apalagi judol, duitnya dari Indonesia numpuknya di Cina sana karena bandarnya banyak orang Cina. Ya. Dan ini yang harusnya menjadi perhatian kita. Bukan hanya fokus bagaimana mengembalikan ekonomi, tapi rakyat juga yang diminta untuk mengembalikan ekonominya, ya. Dan ini salah satu di antara bagian dari yang harusnya diperhatikan karena Islam mengajarkan kepada kita demikian. Bagaimana apa yang menjadi milik rakyat, milik umum, milik kaum muslimin ya dikembalikan kepada kaum muslimin atau digarap demi kepentingan kaum muslimin, bukan demi kepentingan sebagian orang. Yang dulu kita marah besar ketika keluarga cendana punya bagian dari setiap apa yang kemudian didapat di Indonesia, berbagai proyek yang ada, nganggapnya korupsi dan lain sebagainya. Padahal dulu zaman itu beras cuma 1.300, Pak. Sampai ada semboyan ije enak zamanku to le. Ya. Ya. Sebenarnya yang tidak bisa ngelola siapa gitu loh. Ya kalau potensi sumber dayanya kan sama aja, Pak. Apalagi dengan hari ini yang fasilitas dan teknologinya jauh lebih baik, kan harusnya lebih baik lagi pengelolaannya. Bukan ngelola data aja sampai hilang. Ya. Sekelas negara menjaga keamanan data hanya dengan menggunakan Windows Defender misalnya, ya. Dan ini yang harusnya menjadi perhatian kita. Sebenarnya ini iso ngelola apa ora gitu. Karena harusnya apa yang kemudian dikelola dan itu milik rakyat ya harus dikembalikan kepada rakyat. Hukum berikutnya, lil imami ayat to'a irfakin man sya'a minar ri'aya majalisa lil bai'i fil aswaq wasahatil amah wasyawari al wasi'ah. Bagi imam, dia boleh memotong atau mengambil apa yang kemudian menjadi milik negara tadi itu sesuai dengan kehendaknya dengan cara yang baik. Baik dari binatang ternak yang dimiliki atau tempat-tempat strategis tertentu di pasar, ya. Atau tempat-tempat umum termasuk jalan-jalan yang luas. In lam yahsul bidzalika dhararun li amatin nas, selama itu tidak mengakibatkan madharat bagi orang lain. Wala yamlikul maqtu'u lahu dzalika, dan tidak dimiliki apa yang diberikan tadi itu, yang diambil tadi itu tidak untuk dimiliki. Wa inna ma yakunu ahaqqu bihi min ghairihi faqat, hanya orang yang diamanai itu lebih berhak daripada yang lain. Tapi itu tetap milik negara, tetap milik kaum muslimin, tetap milik rakyat, yang nanti apa yang dihasilkan dari sana akan dikembalikan kepada rakyat. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis, man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa ahaqqu bihi. Barang siapa yang mendahului seorang muslim, ya, dalam hal hak tadi itu, maka dia lebih berhak daripada yang tidak lebih dahulu. Dalam hal apapun, Pak, di dalam Islam. Tempat duduk nih misalnya. Kalau sudah ada yang duduk, maka dia lebih berhak daripada yang datang setelahnya. Bukan karena dia pejabat terus kemudian boleh membuat orang lain berdiri dari tempat duduknya. Tidak boleh, Pak.
Itu cuman tempat duduk, bayangkan. Yang belum tentu membuat rugi secara finansial. Hanya mungkin membuat sakit hati aja. Itu saja tidak boleh, Pak. Apalagi kalau kemudian mengambil apa yang bukan menjadi haknya tadi itu hanya berdasarkan power kekuasaan yang dimilikinya, yang mempergunakannya dengan semau hatinya. Dan ini bagian dari yang dilarang. Memindahkan seorang muslim dari tempat duduk asalnya saja tidak boleh. Kalau dia sudah lebih dulu di situ pun, itu haknya. Hatta anak kecil yang duduk, Pak, tidak boleh disuruh pergi. Soft pertama ini, kalau misalnya ada anak kecil duduk duluan di situ, dia yang berhak. Tidak boleh kemudian orang tua ngatur, anak kecil di belakang. Nggak boleh, Pak. Kecuali imam yang nyuruh. Nah, ini imam lagi nanti jadinya. Kecuali imam yang nyuruh. Kalau makmum sama-sama makmum nggak boleh. Dia punya hak yang sama. Kecuali beberapa tempat di belakang imam ini memang nggak boleh sembarang orang. Yang dewasa pun belum tentu boleh. Yang dicari adalah yang paling banyak hafalannya, yang paling tinggi ilmunya, ya, yang paling dahulu keislamannya. Sebagaimana syarat imam pada umumnya. Yang syaratnya secara syarat dia lebih rendah daripada imamnya. Itu baru yang boleh di belakang imam. Tapi selain itu bebas, Pak. Anak kecil pun boleh. Kalau dia sudah datang duluan, dia yang berhak. Tidak boleh orang tua membuat anak kecil tadi itu berdiri dan berpindah. Tidak boleh. Kecuali imam. Imam yang ngatur misalnya, nak, kamu di pojok sana. Boleh imam. Imam punya hak. Kalau sesama makmum tidak boleh. Itu dalam sholat, Pak. Apalagi dalam kepentingan yang lebih besar dari itu, yaitu negara. Laisa liman aqta'ahul imam majlisan au sabaqa ilaihi biduni iqta'in ayyadhurra bi ahadin. Tidak boleh bagi orang yang mendapatkan kewenangan dari imam untuk menggarap atau mengambil apa yang menjadi diamanahkan kepada dirinya tadi itu, menimbulkan madharat bagi yang lain. Mentang-mentang dia punya amanah terus dia boleh semena-mena, tidak boleh. Bi ayyah juba anhun nur, entah kemudian menghalangi cahaya, au yahula bainahu wa bainal mushtarin ayyarau bidha'atahul ma'rudhah lil bai', atau menghalangi pembeli dari melihat barang dagangan milik saudaranya hanya lantaran dia punya KTBLC dari imam tadi itu, punya nota sakti dari imam tadi itu. Tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Dan ini bagian dari yang tegas disebutkan di dalam aturan Islam. Hatta kita punya kewenangan plat merah sekalipun, tidak boleh kemudian sembarangan. Yang jadi masalah sekarang ini asal punya kewenangan dia suka-suka tuh, Pak. Asal platnya biru atau hijau itu kadang-kadang suka menyalain sirene, nyuruh orang minggir semau dia, ya kan? Kalau yang sirenenya warna merah, tulisannya ambulan itu nggak ada masalah, memang butuh cepet. Tapi yang cuman plat coklat, hijau atau biru itu tuh kadang-kadang suka usil aja itu, ya. Jalan seakan-akan punya dia, wong dia itu cuman wakilnya rakyat tadi itu aja. Wong dia dapat itu juga karena rakyat yang ngasih. Dan ini yang kemudian jadi perhatian gitu. Idza sa'alal wadi intafa'a bihil muslimunal a'la fal a'la hatta yantahi al mazari'u, ya. Jika air itu mengalir
dari bagian atas lembah, ya, kemudian mengalir ke bawah, mengalir ke bawah, mengalir ke bawah, mengalir ke bawah, ya, maka dia berhak mengambil air. Kalau dia misalnya dapat bagian paling atas, dia berhak mengambil air sesuai dengan kadar kebutuhannya. Apa yang lebih dari mata kaki, maka itu harus dialirkan ke bawahnya. Kalau sawah, ya. Ini di sini disebutkan. Ya. Jadi apa yang lebih dari mata kaki, maka dialirkan ke bawahnya. Dan ini bagian dari yang disebutkan di dalam kitab Minhajul, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iski ya Zubair thumma arsilil ma'a ila jarika. Wahai Zubair, airilah kebunmu, lalu kemudian alirkanlah airnya kepada tetanggamu. Jadi tidak boleh memonopoli aliran airnya. Dan ini menjadi bagian dari yang diajarkan Islam kepada kita. Maka yang berada di atas, sedangkan air itu mengalir dari atas, maka dia mengambil air itu sebatas kebutuhan untuk kebunnya. Yang lebih dari mata kaki, alirkan lagi ke bawahnya. Dan begitu seterusnya, ya. Sehingga kemudian airnya semuanya dapat sesuai dengan kadar yang sama, atau airnya habis, ya. Dan ini menjadi bagian dari rizki yang telah Allah atur sedemikian rupa. Dan kewajiban kita adalah, ya, memperhatikan saudara kita sebagaimana kita memperhatikan diri sendiri, ya. Itu yang kemudian Islam ajarkan kepada kita. Kemudian berikutnya tentang hima. Hima itu adalah wilayah terlarang terkait dengan penggembalaan, sehingga tidak seorang pun di antara kaum muslimin boleh menggembalakan binatang ternaknya di wilayah itu, karena itu adalah milik imam, ya, yaitu tempat tertentu yang dimiliki oleh negara atau oleh kaum muslimin, yang ditetapkan oleh imam tidak boleh untuk menggembalakan kambing di situ. Padahal asalnya annasu mustarikuna finnari wal ma'i wal kala. Hukum asalnya manusia itu berserikat dalam air, rumput, dan api. Tidak boleh memonopoli tiga hal ini. Ini hukum asalnya. Tapi imam boleh membatasi wilayah-wilayah tertentu untuk tidak digembalakan binatang ternak di situ. Maksudnya kaum muslimin secara umum tidak boleh menggembalakan binatang ternaknya di situ untuk kepentingan tertentu dari apa yang menjadi milik negara, misalnya untuk unta zakat misalnya, atau untuk kepentingan pakan sapi zakat misalnya. Kan kadang-kadang pakannya itu butuh lahan yang luas, seperti kalau misalnya punya RPH saja itu butuh lahan untuk pakannya itu kan juga butuh luas. Itu padahal cuma sekelas RPH, Pak. Bagaimana kalau sekelas Baitul Mal milik negara sebagaimana pada masa khilafah dulu, ya, yang kemudian unta zakatnya, sapi zakatnya, zakatnya itu semakin banyak, sehingga membutuhkan makanan dan tempat untuk digembalakan tadi itu juga lebih luas dan lebih banyak. Dan ini menjadi salah satu di antara hal yang diatur juga di dalam Islam. La yajuzu li ahadin ayyahmiya minal aradhil amatil lil muslimin dhira'an fa akthar illal imam. Tidak boleh bagi seorang pun dari kaum muslimin untuk membatasi wilayah tanah yang itu milik kaum muslimin sejengkal atau lebih kecuali imam, ketika itu memang ditujukan untuk kepentingan kaum muslimin juga, ya.
Ya, unta zakat nanti kan diberikan juga kepada kaum muslimin. Ya, yang itu butuh dirawat sampai nanti itu diberikan kepada yang berhak dari kaum muslimin. Ya. Maka tidak boleh mengatur wilayah terlarang tadi itu, apa istilahnya, restricted area, ya. Wilayah tertentu ini milik pribadi, milik apa, milik ini tidak boleh. Kecuali imam tadi itu yang ngatur, ini milik negara, ya. Nggak boleh mengembalakan kambing di sini karena nanti rumputnya mau digunakan untuk mengembalakan unta milik negara atau unta zakat atau sapi zakat dan semisalnya tadi itu. Ya. Nabi SAW bersabda, la hima illa lillahi wa li rasuli. Tidak ada wilayah terlarang kecuali milik Allah dan Rasulnya. Yang dari hadis ini para ulama termasuk para sahabat, para khulafa ar-rasyidun mengambil hukum bahwa tidak ada yang boleh membatasi tanah milik kaum muslimin tadi itu kecuali seorang imam yang digunakan juga untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Li'anna makana lillahi wa rasulihi yunfaqu daiman fil masalihil amah. Karena apa yang menjadi milik Allah dan Rasulnya selalu diberikan dan dialirkan untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kepentingan umum. Kal khums minal gonaim, seperti 1/5 dari ghanimah. Jadi kalau terjadi peperangan, Pak, kemudian berhasil menaklukkan wilayah itu, maka apapun yang kemudian diambil darinya, dari harta dan segala potensi kekayaan yang ada, ya, itu menjadi milik negara. 1/5-nya sisanya dibagikan kepada para ghazi, para pasukan yang ikut berperang di dalam membebaskan wilayah itu. Ya. Tapi itu yang memang ditinggalkan dan tidak dimiliki oleh seorang pun. Kalau itu sudah ada pemiliknya maka nggak boleh diambil. Kayak rumah yang sudah ada pemiliknya nggak boleh diambil oleh negara. Meskipun wilayah itu sudah dikuasai. Kecuali itu milik orang yang memerangi kemudian ditinggalkan. Ya, maka itu baru kemudian menjadi milik negara. Itu nanti pembahasannya panjang di dalam bab ghanimah, ya. Dalam bab jihad fisabilillah. Wal fai', termasuk fai' itu juga milik negara. Fai' itu adalah harta dari satu wilayah yang ditaklukkan tanpa peperangan. Ya. Harta yang diambil dari wilayah yang ditaklukkan tanpa peperangan, alias menyerah, ya. Dengan membayarkan jizyah tadi itu, maka apa yang kemudian didapatkan dari wilayah itu, dari potensi yang menghasilkan harta tadi itu semuanya adalah milik negara 100%. Fai' tadi. Beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah hanya 20% milik negara. Kemudian khumsur rikas, termasuk 1/5 dari rikas atau 20% dari rikas. Rikas itu adalah harta karun yang terkubur di dalam tanah, tidak diketahui siapa pemiliknya. Kalau kemudian seorang muslim menemukannya, maka dia wajib membayar zakatnya 20% saat menemukan. Bukan pajak, ya, zakat 20%. Adapun yang 80% menjadi miliknya. Ya. Nah, 20% dari harta rikas itulah yang juga menjadi bagian dari milik Baitul Mal yang nanti dikelola untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Faqad hama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi li ibilin wa khailil jihad. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan wilayah Naqi itu menjadi wilayah terlarang untuk mengembalakan ternak di sana, karena di sana digunakan untuk unta dan kuda-kuda yang digunakan untuk jihad fisabilillah. Ya.
kama hama Umar ardhan wa qila lahu fi dzalika faqala al malu malullah wal ibadu ibadullah wallahi wallahi laula ma ahmilu alaihi fi sabilillah ma humitu minal ardi shibran fi shibrin. Ya. Sebagaimana ketika Umar juga mengambil satu wilayah untuk dijadikan khima tadi, dijadikan wilayah terlarang untuk digembalakan kambing di sana tadi itu, ya. Umar mengatakan, al-malu malullah, sesungguhnya harta itu adalah milik Allah. Wal ibadu ibadullah, dan hamba juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, seandainya bukan karena apa yang menjadi tanggung jawabku untuk merawat dan membawanya di jalan Allah, maksudnya unta yang digunakan untuk jihad fisabilillah, kuda yang digunakan untuk jihad fisabilillah tadi itu, sungguh aku tidak akan membatasi satu wilayah pun meskipun hanya sejengkal. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang hal ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memperhatikan kepentingan umum tadi. Ya. Yang jadi masalah kita ini kadang-kadang cuman personal tapi seakan-akan pejabat. Contohnya apa? Jalan perumahan. Sudah belinya rumah subsidi, jalannya sempit, beli mobil ditaruhnya di jalan. Itu termasuk hima yang terlarang itu, tidak boleh. Itu jalan umum. Haram hukumnya kalau kemudian kita menggunakannya untuk kepentingan kita sendiri, tidak boleh. Ya, ini penting. Termasuk membatasi jalan untuk kepentingan hajatan. Juga tidak boleh itu. Itu jalan milik umum. Kalau mau bikin hajatan, ya modal. Kalau nggak mau modal, nggak usah bikin hajatan, udah nasi kotak aja. Kadang-kadang aneh, bikin hajatan nutup jalan, nyusahin orang. Padahal jalan bukan milik dia, bahkan bukan milik Pak RT jalan itu. Ya, itu harusnya izinnya langsung dari presiden, baru boleh bikin hajatan di jalan, bukan dari Pak RT. Yang boleh tadi imam, Pak, imam, ya, bukan imam masjid. Ya, ini penting untuk jadi pelajaran ini. Tidak sembarangan boleh membatasi wilayah tadi itu, kecuali khalifah. Ya, yang hari ini banyak kayak gitu kasusnya. Mentang-mentang dia rumah di situ, jalan di depannya dianggap milik dia. Beli mobil sampai 3, padahal garasinya cuma cukup untuk 2. Ya. Yang lebih parah lagi, beli mobil 3 padahal nggak punya garasi. Malu-maluin itu. Mending mobilnya 1 dijual untuk bikin garasi. Ya. Kalau mobilnya mau 3, jangan beli KPR. Beli KPR mobilnya 3, ngabisin jalan. Ya. Jalan punya orang pula. Ya. Ini bagian dari yang juga harusnya menjadi perhatian kita. Ya. La yahmi illa khalifatul muslimin wa imamuhum. Tidak ada yang berhak untuk membatasi wilayah tadi itu kecuali khalifatul muslimin. Ya. Yang kedua, la yahmi minal ardi illal mawat allati laisat milkan li ahadin. Tidak boleh dibatasi kecuali itu memang tanah yang tidak digarap dan tidak dimiliki oleh seorang pun. Ya. Walaupun nanti ini pembahasannya panjang tersendiri terkait dengan tanah yang tidak digarap itu, ya, dan masalah kepemilikannya tadi. Ya. Yang ketiga, la yahmil khalifatu li khassati nafsihi. Khalifah itu tidak membuat wilayah terlarang tadi itu untuk dirinya sendiri, tidak boleh. Ya. Bal li masalihil muslimin al-amah, tapi untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Dan hukum yang terakhir,
yalhaqu bil qiyasi matahmihi daulah min ba'dil jibali litanmiyatil asjari fil ghabat fayangduru fi dzalika fa idza kana yuhaqqiqu maslahatan rajihatan lil muslimin aqarratil hukumah. Dan juga pemerintah meskipun bukan khalifah, apakah boleh membuat batasan-batasan tadi? Maka dilihat, kalau ternyata memang itu untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan wilayah itu, supaya penghijauannya terjaga misalnya, sehingga wilayah itu dijaga menjadi apa itanya hutan lindung atau semisal dengan itu, untuk kepentingan satwa, untuk kepentingan penghijauan, untuk kepentingan pengairan dan lain sebagainya, yang itu bermanfaat bagi kaum muslimin, maka itu boleh diterima. Tapi kalau kemudian itu pembatasannya untuk kepentingan orang-orang tertentu tadi itu, ya, fala tuqirru lahu, maka yang seperti itu tidak boleh ditetapkan. Idlahima illa lillahi wa li rasulihi, karena tidak ada yang boleh membatasi kecuali Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian barangkali sudah masuk Isya, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.